لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini di 13 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Juli 2024 dalam acara bedah buletin dakwah kafah edisi 352. Semoga kita semuanya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersemangat istiqomah khususnya dalam berjuang berdakwah demi tegaknya kehidupan Islam. Baik, ada satu topik yang menarik yang sama-sama akan kita bedah di buletin dakwah kafah edisi 352. Topik buletin dakwah kafah edisi 352 adalah penguasaan lahan oleh swasta dan asing haram dan berbahaya.
Ada apa dengan penguasaan lahan yang dikuasai oleh swasta dan asing ini? Baik, kita awali dari pembahasan fakta yang sedang terjadi atau sudah terjadi, di mana Presiden Jokowi baru saja menandatangani peraturan Presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 11 Juli 2024 yang lalu ya. Berarti ini peraturan presiden yang sudah ke-75, sudah nomor 75 berkaitan dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Karena memang akhir-akhir ini pembahasan IKN begitu betul-betul menjadi sorotan publik ya, berkenaan dengan rencana bulan Juli ini Presiden Jokowi ini pengennya sudah berkantor di sana atau setidaknya di bulan Agustus saat peringatan HUT Republik Indonesia akan mengadakan upacara bendera di IKN ya. Bagaimana perkembangannya dan apa hubungan dari rencana presiden tersebut dengan perkembangan pembangunan IKN sehingga presiden harus mengeluarkan Perpru tentang percepatan ini. Nah, ada apa dengan apa sebenarnya Perpres nomor 75 tahun 2024 ini? Nah, ternyata Perpres ini mengatur tentang hak guna usaha. Nah, jadi ternyata Presiden ingin mengatur HGU atau hak guna usaha di IKN untuk para investor. Dan ini waktunya betul-betul sangat fantastis, yaitu sampai 95 tahun dan bisa kemudian nanti diperpanjang 90 tahun kemudian. Ya, jadi 90 tahun kan hampir 1 abad ya. Terus diperpanjang 9 tahun ya 1 abad. Jadi nyaris totalnya itu adalah 190 tahun ya, fantastis jumlah yang waktu yang cukup lama, anggap aja ini abadi gitu ya. Nah, harapannya aturan tersebut akan mampu mengundang kehadiran investor asing di IKN yang masih sangat nihil, sangat kecil. Nah, nanti kita juga perhatikan, kita lihat sejauh mana investor asing ini yang diharapkan digadang-gadang dari awal untuk bisa datang di IKN ternyata juga masih minim ya. Nah, kita lihat dulu ini, Perpres ini pemirsa, ternyata jelas bertabrakan dengan sejumlah aturan yang mengancam kedaulatan negara. Dan lebih buruk kalau dibandingkan dari aturan agraria yang dibuat oleh penjajah Belanda, yaitu VOC kala itu. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Agraria Kolonial atau Agresi Wet 1870 saja memberikan hak kepada investor mengelola perkebunan itu paling lama cuma 75 tahun ya. Tapi ini di dalam Perpres nomor 75 tahun 2024 ini tentang percepatan ini Presiden Jokowi melalui hak guna usaha meminta kepada investor asing ini sampai 95 tahun dan bahkan bisa diperpanjang sampai 95 tahun kemudian. Nyaris 2 abad ya, atau 190 tahun. Kalau aturan Belanda saja dalam Undang-Undang Agraria paling lama cuma 75 tahun. Nah, di sini kita akan kupas sejumlah poin-poin yang berbahaya dari Perpres ini, dari derivasi atau dampak dari ditetapkannya Perpres nomor 75 tahun 2024 ini. Apa saja? Nah, coba kita lihat apa yang menjadi alasan ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, ya Mas Agus Harimurti Yudhoyono ya, yang beberapa waktu yang lalu menjadi menteri. Menurutnya bahwa salah satu alasan pemerintah memberikan HGU ya, hak guna usaha ini yang begitu panjang bagi investor tidak ada lain adalah untuk memberikan kepastian dalam berinvestasi. Jadi catat ya, memberikan kepastian dalam berinvestasi. Biar pasti begitu ya. Nah, kenapa ini harus ngotot-ngotot presiden di akhir-akhir
menjelang jabatannya ini, dan ini dianggap proyek yang sangat prestisius. Nah, sebagaimana diketahui pemirsa, pemerintah ini ternyata akhirnya mengakui ya bahwa IKN gagal mengundang investor asing ya sebagaimana yang diinginkan. Tentu hari ini bertolak belakang dengan gembar-gembor Presiden Jokowi yang pernah mengatakan atau menyatakan investor sudah antri masuk IKN. Wah, nah penyebab kenapa investor ini belum masuk ke IKN ternyata bukan semata-mata adalah HGU atau hak guna usaha saja, namun karena memang kondisi lapangan, kondisi realnya itu masih jauh dari selesai. Yang namanya ibu kota negara, gitu ya. Ini nggak main-main ya. Indonesia bukan negara yang kemarin sore, negara yang sangat luas, sehingga potensi yang luar biasa. Maka jangan sampai nanti ibu kota negaranya itu ibu negara yang masih jauh dari kesempurnaan ya, jauh dari kata selesai. Bahkan kondisi IKN sekarang itu juga diakui oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa klaster pertama IKN saja itu belum selesai 100%. Sedangkan klaster pertama ini mencangkup kawasan inti pemerintahan nantinya, ya, sebagaimana kantor presiden, wakil presiden, lembaga di negara yang nanti akan berkantor di sana. Nah, klaster pertama saja ini belum klaster yang lain, ya, itu saja belum selesai 100%. Ya, padahal sebentar lagi jabatannya sudah mau selesai. Dan kita tidak tahu ke depannya ini bagaimana, kan taruhannya seperti itu. Nah, oleh sebab itu Perpres ini dibuka untuk membuka hak guna usaha investor, pembukaan lahan-lahan ini kepada asing. Maka sebab itu Presiden Jokowi tidak jadi berkantor dengan kondisi yang seperti itu, yang belum siap 100%, makanya Presiden Jokowi tidak jadi berkantor di IKN pada Juli ini. Ya karena sekali lagi kondisinya masih jauh dari layak. Ya, misalkan air minum, penyediaan air minum, listrik dan sebagainya masih jauh dari kata layak. Padahal awalnya pemerintah ini begitu percaya diri kalau Presiden akan pindah kantor ke IKN pada bulan Juli tahun ini, ya, beberapa hari ya, bulan-bulan ini ya. Nah, coba kita perhatikan pemirsa. Pemberian HGU sepanjang 190 tahun yang ditujukan untuk mengundang investor tentu mengandung sejumlah persoalan dan juga ancaman untuk negeri ini. Kita lihat poin yang pertama, bahwa Perpres ini sudah melanggar konstitusi. Bagaimana tidak? Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria dengan Perpres 75 tahun 2024, pemerintah telah melanggar dua dasar hukum, yaitu Hukum Undang-Undang Nomor 5 /1960 tentang pokok-pokok agraria dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 sampai 22 /PUU strip 5 Romawi 5 tahun 2007 tentang pemberian hak tanah kepada investor, dan juga Undang-Undang Agraria yang mengatur HGU yang maksimal hanya selama 35 tahun dan itu bisa diperpanjang maksimal 25 tahun jika memenuhi syarat. Nah, itu kalau kita lihat ternyata dari kalau kita mau cross-check-kan dengan undang-undang agraria, pokok agraria dan juga putusan MK, ini ternyata apa? Melanggar konstitusi. Nah, yang kedua adalah peraturan ini lebih buruk daripada aturan kolonial yang sudah kita sampaikan tadi. Karena pada era penjajahan di tanah air saja Undang-Undang Agraria Kolonial hanya memberikan hak kepada investor untuk mengelola perkebunan paling lama 75 tahun. Sebaliknya, kini di era kemerdekaan, pemberian hak guna usaha kepada investor asing malah nyaris selama 2 abad. Ini gimana ceritanya? Nah, kenapa? Ternyata pemerintah sekali lagi berdalih bahwa
pemberian HGU selama 190 tahun, lahan ini tetap menjadi milik negara. Namun pemberian HGU dalam jangka panjang ini justru membahayakan kedaulatan negeri. Tentu karena 190 tahun itu pihak asing lah yang berkuasa di atas lahan tersebut. Bayangkan 190 tahun bukan waktu yang pendek, ini sudah berapa bisa berapa generasi ini ya, waktu begitu lamanya. Akibatnya maka segala kekayaan alam yang berada di lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Dan kita sudah sering ini melihat, ya, sudah sering dialami atau terjadi pada rakyat seperti nelayan dilarang mendekati kawasan yang dikuasai asing meski hanya sekedar berlayar atau bahkan mencari ikan yang jumlahnya tidak seberapa. Makanya dengan adanya Perpres ini, maka nanti kita khawatir justru rakyat itu semakin tidak mendapatkan haknya, dan juga bahkan negara sendiri itu ya berada di klaster yang bawah karena kedaulatannya itu sudah dijual ke asing. Nah, itu menjadi problem ya Perpres ini kalau kita lihat dari sisi perspektifnya, baik itu secara dalam hukum positif saja itu sudah menjadi satu titik persoalan. Apalagi kalau kita tinjau dari sudut pandang Islam, ini jauh bermasalah. Karena apa? Karena bertentangan dengan berbagai macam aturan lahan menurut Islam. Nah, sekarang pemirsa kita lihat bagaimana sebenarnya lahan itu menurut Islam. Nah, Islam memiliki hukum tersendiri mengenai lahan. Ya, ternyata, Masya Allah, Islam ini sebagai ideologi yang syamil, yang sempurna, mengatur segala kehidupan kita. Ternyata urusan ladang itu diatur gitu ya. Contoh yang pertama, bagaimana pengaturan Islam berkaitan dengan lahan ini. Tanah, yang pertama, tanah termasuk ke dalam harta yang menjadi milik pribadi. Jadi kita kategorikan tanah yang termasuk dalam harta milik pribadi atau milkiyatul fardiyah. Di mana hukum Islam ini mengizinkan individu memiliki lahan baik untuk hunian, tempat usaha, sawah, ladang, juga perikanan dan juga peternakan. Setiap warga negara Muslim ataupun kafir berhak memiliki lahan baik secara zatnya maupun sekedar hak guna usahanya. Itu yang pertama. Ya, memiliki izin. Ya, secara pribadi kita boleh mengelola itu. Ya, dan artinya ini izin syar'i kepada kita secara individu untuk mengelola lahan tersebut, baik terserah untuk hunian, tempat usaha, ataupun untuk ladang, peternakan, dan perikanan. Sedangkan yang kedua, negara Islam, ya dalam konteks ini sistem ideal yang memang Islam ini harus konteksnya harus ada negara yang mengatur itu semuanya. Makanya daulah Islam atau negara Islam punya otoritas untuk membagikan lahan kepada rakyat, baik menjadi hak milik pribadi maupun hanya berguna atau berupa hak guna usaha atau kita kenal dengan HGU sekarang ini. Nah, selanjutnya negara Islam nanti akan mengawasi pengelolaan lahan yang dimiliki oleh warga. Karena penelantaran lahan selama 3 tahun oleh pemiliknya secara otomatis menjadikan status kepemilikannya batal atas lahan tersebut. Hal ini berdasarkan ijma' sahabat dan masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, itu yang terjadi bahwa negara boleh. Ya, ternyata ini juga satu aturan yang harus diketahui. Ya, negara memiliki otoritas boleh membagikan kepada rakyat atau pribadi yang hanya sifatnya hak guna usaha, tapi memang harus tetap diawasi. Jangan sampai ada penelantaran tanah. Jadi semangat Islam ini adalah semangat untuk betul-betul intensifikasi, jadi betul produktivitas tadi itu. Baik, yang ketiga, aturan Islam berkenaan dengan lahan. Nabi SAW telah melarang lahan pertanian untuk disewakan. Nah, ini aturan syariat ya, lahan pertanian untuk disewakan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Thabit bin Hajjaj radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang berkata,
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhabarati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang al-mukhabarat. Maka qultu wa mal mukhabaratu. Maka Thabit bin Hajjaj di sini bertanya, apa itu apakah al-mukhabarah itu Rasulullah? Maka Thabit berkata, dia berkata bahwa dia bertanya kepada Zaid bin Thabit ketika diberitahu sama Rasulullah. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, aku mengambil tanah dengan mengambil bagian keuntungan separuh, sepertiga atau seperempatnya. Maka Thabit mengatakan, qala anta khudal arba binisfin au thuluthin au rubu'in. Jadi dia pernah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit berkata, menyampaikan kepada Thabit bin Hajjaj tadi, engkau mengambil tanah dengan mengambil keuntungan, baik itu separuhnya, sepertiganya, atau juga seperempatnya. Ya, ini adalah tentang larangan lahan pertanian itu untuk disewakan, ya. Jadi tidak bisa dengan akad disewakan. Jadi betul-betul harus dikelola. Nah, berikutnya yang keempat, lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena mengandung bahan tambang atau mata air yang melimpah, yang menjadi kebutuhan publik, statusnya menjadi milik umum atau milkiyatul ammah. Nah, maka lahan seperti ini dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta dan asing. Nah, ini aturan besarnya, aturan yang paling masyhur, bahwa negara ini harus mengelola sumber-sumber kekayaan alam, terutama adalah tambang ataupun yang lainnya, yang memang itu statusnya betul-betul besar, melimpah, yang secara zatnya itu mustahil untuk dikuasai oleh individu. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Majah, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nari wa thamanuhu haramun, qala Abu Sa'idin yakni al-ma'al jariyah. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, ya, jadi al-ma', apakah itu laut, pokoknya air, sumber daya air yang begitu melimpah tadi itu, ya tentu ini adalah laut, wal kala'i, dan rumput, wanar, dan api ataupun segala sumber-sumber energi, semuanya adalah milik kaum muslimin. Ya, maka lahan yang menjadi jalan umum, maka dari hadis ini bisa dikasih penjelasan bahwa lahan yang menjadi milik umum atau aliran sungai, pantai, dan laut yang menjadi hajat bersama atau publik, statusnya adalah milik umum. Setiap orang boleh memanfaatkan lahan tersebut, dan lahan tersebut wajib dijaga dan dipelihara oleh negara. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, Islam memerintahkan negara untuk mencegah praktek imperialisme atau penjajahan gaya baru tentunya oleh asing melalui jalan penguasaan lahan, baik secara perorangan, korporasi, maupun negara. Karena penguasaan lahan hampir 2 abad oleh pihak asing, ya, yang berpotensi besar menghilangkan kedaulatan negara ini adalah haram, sebagaimana konsekuensi dari Perpres nomor 27 tahun 2024 tadi itu, yang berikan hak guna usaha selama nyaris 2 abad tadi itu. Maka potensi besar, bahkan ini sangat diduga kuat, menghilangkan kedaulatan negara. Dan ini secara pandangan syariat ini haram, ya. Karena ini akan terjadi praktek imperialisme secara tidak sadar. Justru ini bagaimana kita mengundang penjajah di negeri kita. Penjajahan tanpa disadari gitu. Ya, tentu asing yang memiliki otak kapitalis ya sangat senang dengan adanya perpres seperti ini. Dan kita juga tidak tahu apakah perpres ini memang pesanan asing, wallahu a'lam. Nah, kenapa tidak boleh? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk
ya, menguasai atau untuk memusnahkan kaum mukmin. Jadi tidak boleh kita tuh memberikan jalan kepada orang kafir itu untuk menguasai kita, karena Allah saja tidak memberikan jalan untuk menguasai orang kaum muslimin. Kaum kafir menguasai kaum muslimin. Nah, kenapa semuanya ini bisa terjadi, pemirsa? Dan ini terus terjadi hal-hal yang seperti ini. Tidak lain karena buah pahit dari kapitalisme. Ya, kebijakan pemerintah memberikan hak guna usaha kepada penguasa asing selama 190 tahun adalah kebijakan yang khas ideologi kapitalisme. Negara penganut ideologi ini gencar membuat kebijakan privatisasi atau swastanisasi berbagai sektor seperti sumber daya alam dan lahan secara luas. Dan di dalam sistem kapitalisme, negara juga lebih berpihak kepada kaum kapitalis, bukan kepada rakyat. Ketika pemerintah mengobral hak guna usaha ratusan tahun kepada investor asing, maka penduduk setempat di kawasan IKN justru terancam kehilangan lahan dan tempat tinggal mereka. Ya, seperti warga Pemaluan, Kalimantan Timur terancam digusur oleh otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Warga Sepaku mendapat peringatan agar tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan yang dianggap milik Badan Bank Tanah. Dan pembangunan IKN juga mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ada ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar yang terancam rusak dan mengancam keberadaan berbagai satwa yang ada di sana. Begitu pula kerusakan alam diakibatkan pembangunan IKN juga mengancam penghidupan hampir seluruh 10.000 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 5 kelurahan Maridan, Mentawir, Pantai Lango, Janibora, Gresik, dari Kabupaten Panajam Pasir Utara, juga para nelayan yang ada di Balikpapan. Dan lebih daripada itu, pemirsa, ketika negara ini menggadaikan lahan di IKN kepada para investor asing untuk dikuasai selama 190 tahun, ada jutaan rakyat di tanah air yang tidak memiliki sertifikat lahan. Nah, Presiden sendiri mengatakan pada tahun 2015 bahwa ada 126 juta bidang tanah milik masyarakat, ada 80 juta masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Maka ironisnya, dalam banyak kasus sengketa lahan, pemerintah menggunakan mekanisme hukum domain verklaring. Warisan hukum kolonial ini menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dengan surat atau sertifikat otomatis akan menjadi tanah negara. Maka dampaknya jutaan warga terancam kehilangan lahan dan tempat tinggal karena mereka tidak memiliki sertifikat hak milik. Belum lagi warga juga terancam oleh mafia tanah yang bisa menggandakan sertifikat hak milik untuk mereka perjualbelikan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam bedah buletin dakwah kafah edisi 352, maka kita menyeru kepada kaum muslimin ya bahwa terbukti aturan selain Islam telah gagal melindungi hak masyarakat dan kedaulatan negeri ini. Para pengusaha, terutama asing-asing, justru diberikan karpet merah untuk mengokohkan kedudukan mereka di negeri ini selama hampir 2 abad. Sebaliknya, kehidupan rakyat bukannya kian sejahtera, mereka justru makin dipersulit oleh kebijakan yang mengancam lahan dan penghidupan mereka. Pertanyaan besarnya, apakah sistem kapitalisme yang rusak dan merusak ini akan terus dipertahankan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan menyelamatkan. Itulah Islam yang sempurna dengan seluruh hukumnya. Lantas mengapa kita berpaling dari peringatannya?
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 60, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku telah mengimani apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul sebelum kamu. Mereka malah ingin berhukum kepada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Yang terakhir, dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 352, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat hadis Al-Bukhari, Man zalama kida shibrin minal ardi tawiqahu min sab'i ardina. Siapa saja yang berbuat aniaya dengan merampas sejengkal tanah saja, maka nanti dia akan dibani atau dikalungkan pada lehernya tanah dari 7 petala bumi. Wah, naudzubillah min dzalik. Masya Allah, demikian tadi para pemirsa. Fakir sudah membedah secara keseluruhan isi dari Buletin Dakwah Kafah yang terbit pada hari ini, khususnya di hari Jum'ah yang penuh berkah ini di 13 Muharram 1446. Marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan kepada para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan yang sekali lagi masih sabar menemani Al-Fakir, atau mungkin nanti juga ada yang melihat tayangan ini setelah para pemirsa ada waktu longgang. Tidak ada masalah. Yang penting dalam Buletin Dakwah Kafah edisi 352 ini kita terus mengupas ya salah satu persoalan yang mungkin luput dari pandangan umat. Banyak peristiwa-peristiwa setiap pekan, bahkan setiap hari ini lewat, dan itu adalah persoalan. Banyak yang sudah mungkin membahasnya di media-media mainstream, banyak pengamat ataupun siapapun juga membahas. Tetapi hanya mengungkap fakta tanpa menyodorkan solusi yang konkret, solusi yang hakiki. Nah, pada kesempatan ini tadi kita sudah menjelaskan bahwa bagaimana penguasaan lahan ya oleh swasta dan asing melalui peraturan Perpres peraturan Presiden nomor 75 tahun 24 yang berkaitan atau tentang percepatan ya pembangunan ibu kota di IKN yang memang pengennya dipercepat karena ada agenda-agenda yang seharusnya segera dilakukan ya, bukan hanya sekedar memang beliau ini mau selesai jabatannya
atau juga keinginan untuk segera berkantor, juga ingin upacara kemerdekaan nanti di bulan Agustus, 17 Agustus di sana. Ternyata agenda-agenda ini memang masih jauh dari harapan, makanya butuh percepatan. Dan percepatannya dengan langkah-langkah yang sekali lagi kita analisa dalam pandangan politik, hukum, dan juga tentu secara syariat ini masih sangat bermasalah. Ya. Pertama tadi itu ini sangat riskan, justru ini memberikan karpet merah kepada asing dan asing untuk menguasai kedaulatan kita. Dan ini sudah berlangsung, sudah berapa kali kedaulatan kita itu sampai sekarang detik ini diinjak-injak justru oleh munculnya berbagai macam produk-produk konstitusi ya yang asing, dan asing ini justru datang ke sini untuk menguasai berbagai macam, mengelola sumber-sumber daya yang itu sangat prestisius yang seharusnya itu bisa kita gunakan memberikan impact kebaikan bagi masyarakat. Tapi justru masyarakat tidak bisa menikmati itu. Nah, ini yang menjadi sorotan kita, dan bagaimana solusi Islam tadi itu berkaitan dengan lahan. Baik, ini menunjukkan bahwa Islam sekali lagi bukan hanya sekedar aturan ibadah ritual saja, tetapi Islam juga mengatur aturan-aturan yang mengatur, mengurusin urusan manusia di dunia ini ya semata-mata karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, walaupun itu konteksnya mungkin adalah keduniaan, tetapi ketika Allah sudah menentukan aturan itu, maka kita tidak boleh untuk melanggarnya. Kalau melanggar pasti ada kefasadan, ya, kerusakan yang bakal kita tuai. Baik, saya kira demikian pertemuan Buletin Dakwah Kafah kita di sore hari ini di seri yang kedua di tahun baru 1446 Hijriah. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah, selalu taat kepada Allah, dan kita berdoa pada Allah semoga kemenangan segera, pertolongan Allah segera turunkan kepada kita semuanya. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.